Tiada yang seperti Engkau Bapa, begitu mengasihiku dan sanggup menjawab doaku. Di dalam kasih-Mu, dalam rencana-Mu, kasih cinta-Mu selalu bersamaku. Aku percaya kasih-Mu nyata, takkan ku takut karena Kau selalu ada. Aku percaya kasih-Mu nyata, seperti Bapa yang sayang anaknya. Satu hal yang ku rindu bila di hadirat-Mu, ingin menyenangkan hati-Mu di dalam kasih-Mu, dalam rencana-Mu. Kasih cinta-Mu selalu bersamaku. Aku percaya kasih-Mu nyata, takkan ku takut karena Kau selalu ada. Aku percaya kasih-Mu nyata, seperti Bapa yang sayang anaknya. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Bapa, begitu mengasihiku dan sanggup menjawab doaku. Di dalam kasih-Mu, dalam rencana-Mu, kasih cinta-Mu selalu bersamaku. Aku percaya kasih-Mu nyata, takkan ku takut karena Kau selalu ada. Aku percaya kasih-Mu nyata, seperti Bapa yang sayang anaknya. Satu hal yang ku rindu bila di hadirat-Mu, ingin menyenangkan hati-Mu di dalam kasih-Mu, dalam rencana-Mu. Kasih cinta-Mu selalu bersamaku. Aku percaya kasih-Mu nyata, takkan ku takut karena Kau selalu ada. Aku percaya kasih-Mu nyata, seperti Bapa yang sayang anaknya. Haleluya. Haleluya. Shalom. Selamat sore saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua Masya Elohim, firman yang hidup yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup bernapas sampai pada hari ini, semua oleh karena kasih karunia, oleh karena kuasa firman Tuhan, bukan oleh karena kuat ataupun gagah kita. Senang sekali pada sore hari ini saudara terkasih dapat jumpa lewat udara. Biarlah hati kita selalu memuji-muji, bermazmur di dalam Allah kekuatan kita. Saudara terkasih, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan selalu hidup dalam sukacita, damai sejahtera di dalam Allah Tuhan kita, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kelimpahan, memelihara hidup kita, memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, pada hari ini
Senang sekali lewat udara dapat jumpa. Pada hari ini saya mau berbagi firman di mana kita sebagai anak-anak Allah yang diciptakan dalam rupa, dalam kemuliaan Allah. Hidup kita adalah penyembahan. Kita berharga di mata Allah, saudara terkasih. Sebab itu, apapun keadaan kita bersyukur dan marilah kita menyembah Allah kita, sujud di bawah kakinya, menyembah di dalam roh dan kebenaran, sebab Ia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Segalanya ada di dalam genggaman tangannya, saudara terkasih. Dan janganlah keraskan hatimu, saudara terkasih, tetapi biarlah kita membuka hati dan buanglah segala kejahatan yang begitu banyak di dalam hidup kita. Tetapi terimalah firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita dengan lemah lembut, saudara terkasih. Pada Mazmur 95 firman Tuhan, maksudlah marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Saudara terkasih, betapa firman Tuhan berkata, marilah kita menyembah, berlutut di bawah kaki Tuhan, sebab kita adalah umat gembalaannya, kawanan domba tuntunan tangannya. Saudara terkasih, sebab Dialah Tuhan yang menjadikan kita, saudara terkasih, dan Ia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, saudara terkasih. Jangan kita mengeraskan hati, jangan kita, saudara terkasih, hidup di dalam kedegilan, saudara terkasih, hidup acuh tak acuh, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata, jika pada hari ini engkau mendengar firman-Nya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, yaitu ketika itu nenek moyangmu mencobai aku, padahal begitu banyak perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan berikan, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga Allah bersumpah bahwa mereka tidak akan sampai kepada perhentian, sebab mereka mempunyai sesat hati, saudara terkasih. Jangan kita menjadi orang yang sesat hati, saudara terkasih, seperti orang Israel di padang gurun. Mereka meminta mentimun, daun pre, saudara terkasih, daging. Mereka mau kembali ke Mesir, saudara terkasih, padahal Tuhan memelihara mereka. Kasut mereka, pakaian mereka pun tidak rusak, saudara terkasih. Mereka di dalam perlindungan Tuhan, disertai dengan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Dan Allah memberikan makanan bagi mereka, yaitu makanan dari sorga, yaitu mana. Tetapi mereka mempunyai hati yang sesat, saudara terkasih, mencobai Allah dengan segala keinginan daging mereka. Mereka tidak hidup di dalam roh dan kebenaran, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita
sebagai anak-anak Allah di akhir zaman, jangan kita jatuh seperti orang Israel di padang gurun, yang adalah gambaran perjalanan kita di masa-masa akhir zaman. Saudara terkasih, kita harus merendahkan hati, merendahkan diri. Saudara terkasih, jangan kita sampai tertolak oleh karena kita mempunyai hati yang sesat, yang kita hanya berfokus kepada perkara-perkara duniawi. Saudara terkasih, sebab firman Tuhan berkata, jika kamu berharap hanya pada dunia ini saja, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kamu adalah manusia yang malang di antara manusia. Saudara terkasih, kita harus hidup di dalam roh dan kebenaran. Kita memohon berkat-berkat rohani, berkat surgawi. Saudara terkasih, jangan kita hanya menginginkan perkara-perkara jasmani saja. Saudara terkasih, karena firman Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Saudara terkasih, Tuhan akan menambahkan segala sesuatunya bagi kita. Dia menambahkan kesehatan bagi kita, Ia menambahkan damai sejahtera, dan Ia menambahkan segala sesuatu yang kita perlukan. Sebab Ia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan sempurna. Terlebih lagi kita hanya seperti sebutir debu di tangan Tuhan. Betapa Tuhan sanggup melakukan perkara ajaib dan besar di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, biarlah kita berkata di dalam hati, yaitu Allah Tuhan yang memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, sebab burung di udara yang tidak menabur dan tidak mempunyai lumbung untuk menyimpan makanan, Tuhan pelihara. Apalagi kita, saudara terkasih. Firman Tuhan berkata, dua burung pipit dijual 1 duit, namun satu pun tak ada yang jatuh ke tanah tanpa seizin dan sepengetahuan Tuhan. Dan rambut di kepalamu pun terhitung semua. Bukankah kamu lebih berharga dari banyak burung pipit itu? Saudara terkasih, kita berharga di mata Tuhan. Ia tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Saudara terkasih, walaupun keadaan kita dalam keadaan seperti bulu yang terkulai, tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang telah pudar tidak akan dipadamkannya, sampai kemuliaan dan kuasa dan kasih-Nya dinyatakan di hadapan kita. Saudara terkasih, betapa kasih Tuhan bagi kita, karena rancangan Tuhan begitu dalam. Saudara terkasih, tak terselami, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib melampaui segala akal dan pikiran manusia. Sebab itu, saudara terkasih, jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Setinggi langit dengan bumi, begitulah jalan Tuhan dengan jalan kita, dan rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Sebab itu, saudara terkasih, mari kita sujud menyembah di bawah kaki Tuhan, sebab Ialah gembala kita, dan kita adalah kawanan domba-Nya, yang kita adalah diciptakan dalam rupa, dalam kemuliaan-Nya. Saudara terkasih,
Dan biarlah kita senantiasa menaikkan pujian syukur, saudara terkasih, dan menaikkan mazmur bagi kemuliaan-Nya. Saudara terkasih, sebab itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita senantiasa bersukacita, bersyukur, beria-ria di dalam Allah Tuhan, kekuatan kita. Jauhi segala kejahatan, tetapi biarlah kita senantiasa mencari wajah Tuhan. Saudara terkasih, sebab firman Tuhan berkata, siapakah yang dapat naik ke gunung Tuhan dan berdiri di gunungnya yang kudus? Ialah yang murni hatinya dan bersih tangannya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Ialah yang mendapat berkat dan keadilan Tuhan, ialah yang mencari wajah Tuhan. Saudara terkasih, dan biarlah kita di akhir zaman ini bersukacitalah senantiasa di dalam Allah, dalam Tuhan kekuatan kita. Saudara terkasih, kiranya apapun keadaan kita, rancangan Tuhan bagi kita bukan rancangan kecelakaan, ialah rancangan memberikan masa depan penuh pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan. Di balik segala yang kita alami, ada rancangan indah Tuhan bagi kita. Sampai disinilah kesaksian firman Tuhan, dan biarlah anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis dan penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Shalom.